Alhamdulillah Ustaz. Kita berjumpa lagi nih dengan video-video selanjutnya nih kan. Saya ingin membahas sedikit permasalahan tentang kan ini sekarang nih banyak nih permasalahan orang grebek-grebek dukun ya kan. Tiba-tiba dia tahu dukun itu alamatnya di sana, tiba-tiba dia grebek, laga ilmu, laga kesaktian dan sebagainya. Ustadz kan ini udah lama di bidang ruqyah. Berapa tahun Ustadz? Lebih kurang 14 tahun. 14 tahun kan. Apakah ada selama 14 tahun Ustadz ini dukun itu datang kemari ataupun Ustadz grebek dukun atau bagaimana? Apakah banyak atau kan Ustadz menangani kasus-kasus sihir nih? Apakah banyak para dukun-dukun tuh menyerang juga kemari ataupun serangan dari goib? Itu masalah grebek-grebek dukun ini gitu. Apakah ada tiba-tiba kita tahu grebek dukun tempatnya di sini gitu? Gitu ya. Jadi begini, kita harus paham dulu yang gaib, serangan gaib, ilmu gaib dengan ilmu settingan alias ilmu editing. Ini beda ya. Jadi kalau dukun itu dia memiliki ilmu sihir, kebiasaan mereka itu menyerangnya melalui gaib. Ketika kita tidur jam 1 malam, jam 2 malam, dia menyerang dengan serangan ilmu sihirnya itu, mengirim jin dan segala macam. Itu biasa terjadi bukan hanya pada orang peruqyah ya seperti saya, kepada pesantren juga itu dikirim itu. Kepada ulama-ulama itu dikirim, hanya saja Allah melindungi mereka seperti itu kan. Karena memang Allah pelindung orang-orang yang beriman sesungguhnya ya, alim sesungguhnya, taat sesungguhnya, bukan taat di konten. Jadi bukan alim di konten begitu, tinggal seperti saya nih pakai ini ya, sorban yang tebal-tebal gitu kan. Bukan begitu, tapi alim sesungguhnya. Kalau alim sesungguhnya itu Allah pelihara. Kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong orang-orang yang beriman. Jadi memang betul-betul beriman, betul-betul alim. Itu. Nah, kebiasaan ya namanya juga dunia pergoiban ya, dunia sihir, yaitu serangannya itu secara gaib. Saya 14 tahun itu sudah meruqyah dan berhubungan dengan dunia gaib yang orang menangani orang kesurupan, kena sihir, kesurupan beneran ya, bukan kesurupan settingan. Nah, jadi itu belum pernah ada yang ditelepon dukun, yuk tantang, saya tunggu kamu di sini. Atau bahkan pernah juga ditelepon, kapan kita jumpa gitu misalnya, saya katakan seperti itu kan. Atau kamu taubat yuk, mau, nggak ada yang satupun dukun yang telepon saya, atau ketika saya telepon dukun tuh dia mau diajak taubat ataupun dia mau diajak ketemuan. Nggak ada yang mau ya? Nggak ada. Kemudian ada juga yang jin-jin tuh masuk dengan alasan saya ini sukmanya dukun. Ketika saya tanya, betul nggak kamu sukmanya? Betul. Kalau begitu kapan kita adu sekali? Misalnya saya datang ke tempat kamu, di mana rumahmu? Atau kamu datang ke tempat saya, yuk kita adu sekali ilmu. Saya mau lihat ilmu sihirnya. Kan kita yakin orang beriman, wala yuflihu sahiru haitsu ata, kata Allah. Tidak akan pernah menang tukang sihir dari mana saja dia datang. Jadi sebenarnya adu ilmu antara wahyu dengan sihir itu ya pertama kali itu ya Nabi Musa dengan pengikut Fir'aun. Ya kan? Wa qala fir'aunu utuni bikulli sahirin alim. Orang ahli-ahli sihir itu adu ilmu masa itu. Itu memang betul-betul adu, betul-betul. Bukan double, bukan settingan. Karena saat itu belum ada YouTube ya. Ya, betul. Belum ada. Itu adu betul-betul. Nah, jadi saya maunya tuh adu betul-betul seperti itu, tidak dikontenkan. Ya, tidak konten-konten YouTube pakai seperti ini enggak. Ini cuma saya kita buat video seperti ini untuk hanya menjelaskan kepada masyarakat kan. Nah, itu saya ajak seperti itu, nggak ada yang mau gitu. Kalau untuk yang datang-datang belum pernah ya? Bahkan kita udah kenal nih dukun ini. Sangat sulit untuk kita untuk kita datangi ke rumahnya, misalnya tanpa sepengetahuan dukun itu tiba-tiba kita grebek nih misalnya kan. Nah, itu kita bisa diusir itu. Bisa kena pasal mengganggu ketentraman orang kan. Apalagi kita nuduh orang dukun mencemarkan nama baik.
bisa dipenjara kita. Betul. Ya, jadi untuk ini belum ada. Ini 14 tahun ya. Bukan 14 tahun saya sudah meruqyah, menangani gangguan. Yang ada cuma secara gaib saja. Secara gaib pada malamnya atau secara gaib melalui tubuh pasien. Itu ngajak-ngajak berantem, narik-narik ilmu ada. Nah, satu lagi ingin saya sampaikan. Orang alim ataupun orang yang menggunakan ilmu Al-Quran itu nggak ada gaya-gayaan. Nggak, tarik nafas gitu kayak orang beol tuh nggak ada. Jadi nggak ada itu. Jadi Nabi Musa dulu pun nggak ada begitu ya. Kan yang pertama kali nantang dukun, adu kesaktian dengan dukun kan Nabi Musa dengan para dukun Firaun. Nggak juga harus pukul tanah gitu, nggak. Narik ilmu nggak ada begitu tuh. Nah, itu di situ kita lihat, kita harus memahami kalau kita memang benar muslim, kita lihatlah lihat kisah saja dari Nabi Sulaiman, dari Nabi Ibrahim, ketika menghadapi jin, dukun, setan, Nabi Musa ketika menghadapi dukun dan seterusnya. Itu kan nggak ada yang seperti itu, yang gaya-gayaan. Kenapa mesti gaya-gayaan? Biar heboh, biar nampak sakti mandraguna. Padahal sakti editan. Nah, ya. Betul nggak tuh? Kayak sedikit lah ya. Iya, kan? saya belum pernah jumpa. Kalau ada yang nonton video ini, misalnya ada dukun beneran, boleh kita jangan buat settingan, betul-betulan aja. Nah, itu pun saya belum pernah. Belum pernah. Nggak mungkin dukun itu ngomong di nelpon kita ataupun di Facebook, saya tantang kamu, saya dukun santet. Ya, kalau ketahuan dukun santet dibakar rumahnya, diusir dari kampung, betul nggak? Nah, kita pahami itu. Nah, adapun di konten ya sah-sah saja kalau mau buat film buat film, sinetron ya kan, drama mungkin bisa diambil ibrahnya oleh orang, tapi katakan itu film dan ini hanya semua ini fiktif belaka, katakan. Jangan orang nanti mikir kalau kita itu sakti beneran, nanti orang ngobrol ke kita, akhirnya kita nggak bisa apa-apa, malah kita nipu orang. Betul. Nah, ini kesalahannya tuh itu di situ. Itu oke ya? Oke, Ustaz. So, Ustaz, alhamdulillah agak tercerahkan sedikit nih. Insyaallah sudah paham ya. Sahabat YouTube, kalian sudah dengar sendiri ya. Tidak ada mau dukun yang digerebek. Kalau digerebek kita kena pasal dan dipenjara. Iya, gitu ya. Insyaallah semoga tercerahkan. Insyaallah. Semoga suatu hari kita jumpa. Lagi kita jumpa. Sekali-sekali Bang Teji. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.